additional material, ya ini ada materi tambahan yang tidak dijelaskan di materi-materi sebelumnya, terkait the use of other ya. Jadi penggunaan other, another, others, the other. Nah, jadi kalau another ini bisa diikuti noun, bisa juga muncul sebagai preposition langsung ya. Tuh, yang jelas dia artinya satu yang lain, jadi tunggal. Makanya kalau diikuti noun, dia harus noun singular. Kemudian other, nah other ini harus diikuti dengan noun plural. Atau bisa juga diikuti dengan noun yang uncountable, artinya yang lainnya. Lebih dari satu ya. Dia bisa diikuti dengan noun plural atau noun uncountable yang nggak bisa dihitung. Nah, kemudian others. Nah, others ini yang lainnya. Banyak juga ya, lebih dari satu. Tapi kalau misalnya others, belakangnya ada s seperti ini, nah ini nggak boleh diikuti dengan noun ya, karena ini udah menandakan mewakili noun-nya juga. Jadi kalau misalnya ada kata others, ini nggak boleh diikuti noun. Misalnya others, girls, itu nggak bisa. Pasti salah, error ya. Berlaku juga untuk posesif, seperti mine, ours, theirs, pokoknya yang berakhiran s gini ya, kayak ours, theirs, yours. Nah, ini nggak boleh diikutin dengan noun. Ya, karena dia udah mewakili noun itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya my, our, their, your, nah ini bisa diikuti dengan noun. Seperti itu ya. Jadi kalau ada s-nya di belakang seperti ini berarti itu tidak boleh diikuti dengan noun. Kemudian the other. Nah, the other ini bisa diikuti dengan noun singular, bisa juga nggak diikuti dengan noun ya. Tapi ini artinya satu yang lainnya, atau yang satunya. Cuma bedanya dengan yang another atau other aja, the other ini noun-nya udah pernah disebutkan sebelumnya. Jadi misalnya di situ disebutkan aku punya 2 kucing, yang satu ini dan satunya, nah karena udah disebutkan kan jumlahnya 2, kayak gitu. Aku suka pulpen yang merah. Aku nggak suka pulpen yang merah, tapi aku suka yang satunya. Nah, seperti itu ya. Jadi the other ini dari benda yang disebutkan sebelumnya. Jadi yang satunya ya, jadi misalnya bendanya ada 2, aku punya 2 adik, aku punya 2 saudara. Satu di sini ya, yang satunya di sini. Nah, jadi the other ini maksudnya yang satunya, tapi dari benda yang disebutkan sebelumnya, gitu. Jadi noun-nya singular. Kalau yang another atau other ini bisa juga benda itu belum disebutkan sebelumnya. Pokoknya artinya itu yang lainnya, gitu ya, yang lain. Tapi kalau yang the other ini yang satunya. Kemudian kalau the others, nah sama ya, the others ini nggak boleh diikutin dengan noun. Nah ini artinya yang lainnya, tapi banyak, lebih dari satu. Bukan yang satunya, tapi yang lainnya ya, yang lainnya atau sisanya dari jumlah yang udah disebutkan. Jadi misalnya ada beberapa orang gitu, aku sama dia pulang dulu, nah sisanya nunggu di kelas, sisanya ya. Jadi lebih dari satu, tapi dari jumlah yang udah disebutkan sebelumnya. Jadi the others. Atau kalau the others ini bisa juga digantikan dengan the other, diikuti dengan non plural. Ini artinya sama, ya. Jadi misalnya bilang the other girls atau the others. Nah, ini juga benar. Jadi the others ini udah mewakili the other girls. Gitu ya. Kemudian, nah, penggunaan number sama amount. Jadi kalau number itu harus diikuti dengan noun countable yang bisa dihitung ya. Tapi kalau amount ini jumlah kan. Ini sama-sama jumlah. Tapi kalau amount ini diikutin dengan noun uncountable. Jadi dilihat ya, kalau misalnya ada the number of, some amount of, nah itu lihat kata setelah of itu countable atau uncountable. Karena kalau amount diikutin dengan suatu yang bisa dihitung, kayak misalnya amount, some amount of people. Nah, berarti itu error. Atau the number of heat. Panas kan nggak bisa dihitung, ya. Jadi itu pasti salah. Gitu ya. Jadi kalau number, itu harusnya diikutin dengan yang bisa dihitung, countable. Kalau amount, ini diikuti dengan sesuatu yang nggak bisa dihitung. Oke, bisa di note ya. Nah, kemudian
common predicate adjective. Nah, predicate adjective ini muncul setelah linking verb, setelah seperti be ya, misalnya is, am, are, was, were, kemudian look, become, feel. Nah, ini muncul predicate adjective. Makanya tidak boleh diikutin noun. Ya, jadi nggak boleh diikutin dengan noun. Misalnya ada kata like, alive, alone, afraid, atau asleep, pokoknya ada nya ini ya. Awake misalnya. Nah, ini nggak bisa diikutin dengan noun ya. Kayak misalnya alike people, alive, wolf. Ini nggak bisa. Dia bisanya sebagai predikat adjective ya. Maksudnya sebagai komplement dari linking verb-nya. Gitu, yang melengkapi linking verb-nya ya. Misalnya they look alike. Nah, ini bisa. I'm still alive. Bisa ya. They are alone. Alone kok they ya? Maksudnya I am alone misalnya. Seperti itu ya. Jadi dia bisanya tuh sepertinya sebagai kayak seolah-olah sebagai objeknya ya. Jadi nggak bisa diikuti dengan benda. Tapi kalau misalnya yang mau diikuti dengan benda yang tanpa di depan ini. Jadi misalnya like, unlike. Nah, ini bisa diikuti dengan noun. Misalnya unlike dolphins, like snakes, lizard misalnya. Kayak gitu ya. Live wolf, gitu. Lone, frightened, sleeping baby. Nah, ini bisa diikuti dengan noun. Itu ya. Jadi adjective ini bisa diikuti dengan noun. Tapi kalau misalnya alike, alive, alone, afraid, asleep, awake yang ada nya, ini dia nggak bisa diikuti noun. Tuh, karena munculnya biasanya setelah linking verb. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau misalnya ada kata alike, lizard, gitu, atau alive wolf. Nah, ini udah pasti salah. Oke, karena ini predikat adjective yang nggak bisa diikutin noun. Oke, nah kemudian ada do and make. Nah, sebenarnya ini simple sih ya. Tapi kalau misalnya muncul verb berupa do dan make dalam error atau dalam tuple structure, nah ini kita harus perhatikan. Udah bener nggak penggunaannya? Jadi do, intinya do ini menyatakan tindakan atau pekerjaan ya, ini perform. Jadi melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau make, ini create. Jadi menyatakan kegiatan yang membuat, menciptakan, memproduksi sesuatu. Kayak gitu ya. Jadi misalnya di situ ada kata a bank do equity loans for bla bla bla. Nah, benar nggak do? Kalau bank itu kira-kira melakukan pinjaman atau yang menciptakan suatu pinjaman. Nah, pasti kalau bank kan yang menciptakan suatu pinjaman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cuma do dan make. Tapi kita harus tahu ini kira-kira perform atau create. Nah, itu nanti bisa coba dilihat di latihan ya. Karena do sama make ini simple, tapi mostly itu muncul di error analisis ya. At least muncul satu lah. Kan sayang juga ya kalau misalnya salah perkara do sama make. Oke, next. Nah, kemudian ini tentang parallelism. Nah, parallelism ini intinya structure yang sama ya. Nah, biasanya ini ada penandanya and, or, sama but. Nah, jadi ini harus, misalnya ini ada kalimat ya, kemudian koma, koma, koma gitu, penjelas. Nah, ini harus sama ya, jadi strukturnya harus sama. Ini struktur sama, same structure, and, or, atau but, same structure juga. Jadi misalnya di sini verb 1. Berarti ini harus verb 1. Ini harus verb 1. Kayak gitu ya. Verb ing, verb ing, verb ing. Gitu. Misalnya di sininya preposisi noun. Preposisi noun. Nah, berarti harus preposisi noun juga. Seperti itu. Misalnya di sini ada klausa ya. Conjunction misalnya ya kayak what to do, where to go. Berarti and or but. How to do. Kayak gitu. Jadi bentuknya intinya harus sama. Itu aja ya. Kemudian ini pasangannya juga ya. Jadi kalau both ini sama and. Jangan kebalik. Misalnya ada both sama as well as. Nah, itu nggak sesuai. Jadi both ini harus sama and. Either ini harus sama or. Jadi jangan dibalik ya. Either sama nor. Pasti salah. Either ini sama or. Neither ini sama nor.
not only, ini sama but also. Nah, ini strukturnya sama, harus sama juga. Jadi misalnya di sini preposisi noun gitu ya, berarti setelahnya harus preposisi noun. Misalnya either by bus or on foot. Nah, ini sama ya, karena by bus atau on foot. Nah, ini kan juga preposisi noun, on foot. Nah, seperti itu. Kalau misalnya by-nya ada di sini, by either, ya udah berarti bus or bike misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan misalnya di sini by bus or bike. Ini salah. Kenapa? Karena kan di sininya preposisi noun. Nah, berarti setelah or harus preposisi noun juga. Gitu ya. Jadi cara melihatnya itu dilihat setelah both, either, neither, not only. Itu ya cara menyamakan same structure-nya. Jadi kalau misalnya by bus di sini berarti di sini harus by apa? Atau pokoknya yang preposisi ya, in, on, at. Pokoknya strukturnya harus sama. Jadi nggak yang di sini by bus, di sini langsung muncul noun-nya aja, nggak bisa. Jadi harus preposisi noun, berarti harus preposisi noun. Gitu ya. Oke, yang jelas ini harus hafalin ini aja. Pasangannya, jadi both and, either or, neither nor, not only but also. Nah, sama untuk more, ini yang untuk komparatif ya, ini sama. Jadi misalnya di sini same structure, more atau er, then, ini same structure. Ya, misalnya di sini subject verb, more atau er than, nah ini subject verb. Gitu ya. Less than juga sama, cuma ini kebalikannya aja. Jadi more er, ini lebih kan, kalau less ini kurang. Oke, intinya strukturnya harus sama aja. Kemudian as, ini juga sama. Jadi same structure, as, misalnya as adjective as atau as adverb as. Nah, ini same structure juga. Kalau misalnya ini subject verb ya subject verb. Ini noun ya noun gitu ya. Kemudian ada the komparatif ya. Misalnya lebih kayak gini ya, semakin ini. Ya, jadi ini harus same structure juga. Jadi the more atau the adjective yang pendek ya, short adjective the er, misalnya the bigger, subject verb misalnya. Berarti ini harus sama juga. The more atau the er, tergantung ya, adjektifnya nih panjang atau pendek. Jadi kalau misalnya lebih dari satu syllable, kita pakai the more ya. Kayak misalnya diligent, beautiful, ini kan lebih dari satu syllable. Tapi kalau misalnya er, kayak yang short ya, yang satu syllable, misalnya big, kan bigger, short, jadi shorter. Ini kita gunakan yang er. Gitu ya, jadi long adjective pakai more, short adjective pakai er. Gitu. Jadi ini yang jelas setelah the more atau er, ini same structure. Baru the more atau er ini same structure. Jadi strukturnya harus sama. Misalnya the more subject verb, berarti the more atau the er subject verb juga. Kalau misalnya the more atau er noun, berarti the more er noun juga. Itu ya. Jadi pokoknya strukturnya harus sama. Kemudian yang terakhir ini ada namanya bound preposition. Jadi pasangan preposisinya ya, preposisi yang selalu terikat dengan kata sebelumnya. Jadi misalnya ya focus, ini pasangannya on. Jadi kalau misalnya kita tulis focus with, ini salah. Agree with, deal with, gitu. Same as. Jadi kalau misalnya nulis same with, ya same with me. Itu salah sebenarnya ya. Jadi same as, interested in, good atau bad at. Nah gitu. Jadi kita harus paham juga bound preposition-nya. Jadi kayak pasangan preposisinya ya. Memang pasangannya ini nggak bisa sama yang lain. Kayak gitu. Nah, ini nanti ada listnya, bisa di-download di materi ya. Di materi itu udah dicantumkan, jadi nanti ada bound preposition kayak adjective plus preposition, ada verb plus preposition, ada noun plus preposition, dan itu memang harus itu pasangannya. Itu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, barangkali muncul di error analisis ya, kayak misalnya ada focus with, ini kan salah. Nah, dia harusnya focus on. Kayak gitu, rely with. Padahal rely harus sama on.
seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal baca aja, kemudian kayak diingat-ingat aja, oh pasangannya ini. Seperti itu ya. Nah, bisa di-download di list untuk bound preposition-nya. Oke, selamat mencoba.